Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi wurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu azza wa jal. Kita insyaallah akan ringkas bab ini supaya kita bisa habiskan sampai akhir dari bab ini, sehingga berikutnya insyaallah kita akan ambil bab yang baru dari pembahasan beliau rahimahullahu azza wa jal. Nah, hari ini insyaallah kita mulai dari halaman ke-70 insyaallah. Kita mulai dari halaman ke-70 dari kitab ini. Nah, sebelumnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan bahwasanya di sana itu seorang muslim dan muslimah haruslah bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya kalaupun ada orang sukses tapi dia bodoh, atau bahasa lain ada orang jahil tetapi sukses, janganlah kesuksesannya itu menjadikan kita lebih memilih kebodohan daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah sebutkan kemarin adalah di sana ada faktor-faktor yang menghalangi seorang untuk paham dalam masalah ilmu, atau di sana kita sebutkan faktor-faktor yang menjadikan orang gagal paham. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hal itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan di halaman 69, para ulama selalu menekankan kepada kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Karena itu di dalam ucapan para ulama, mereka menyebutkan begitu banyak petuah-petuah yang mengharuskan seorang untuk pantang menyerah di dalam urusan ilmunya. Nah, di antara ucapan tersebut adalah ucapan para pepatah Arab yang mengatakan, akmalur rahati ma kanat an kaddit ta'ab wa a'azzul ilmi ma kana an zullit talab. Kata para ulama, istirahat yang paling baik, istirahat yang paling sempurna adalah istirahat setelah kerja keras yang melelahkan. Jadi kita kalau benar-benar capek, kemudian istirahat inilah yang paling merasakan nyamannya, enaknya istirahat. Tapi kalau baru berjalan sebentar, kemudian istirahat, berjalan bentar, kemudian istirahat, maka ini kita tidak merasakan apa? Tidak merasakan betapa besarnya, betapa bermaknanya istirahat. Ibarat orang capek kerja, baru kerja 2 jam, kemudian dia sudah tidur. Tidur ini tidak terlalu penting bagi dia. Nah, kalau kita mau merasakan istirahat itu adalah istirahat yang paling sempurna, caranya harus letihkan tubuh dulu. Sama kata para ulama, wa azul ilmi, ilmu yang paling dirasakan kemuliaannya itu adalah ilmu yang kita hasilkan setelah bersusah payah. Setelah bersusah payah. Makanya ketika ada orang mendapatkan kesuksesan dengan cara yang mudah, maka dia akan sangat mudah untuk tidak menghargai kesuksesan itu. Misalnya orang kaya karena warisan, orang kaya karena pemberian, orang kaya karena sedekah dan sebagainya. Itu tidak akan menjadikan dia menghargai harta tersebut. Sama dengan masalah ilmu. Tidak mungkin seorang bisa mendapatkan manisnya ilmu kecuali dia telah menyusah payahkan dirinya dalam hal itu. Nah, di antara hal yang harus kita susah payahkan diri kita, atau di antara hal yang harus kita jadikan diri kita tersebut letih di dalamnya adalah menghafal ilmu. Kita harus menghafal ilmu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu yang kita hafal itu ada sebab-sebab yang terkadang menjadikan kita meremehkan hafalan. Di sana ada 3 sebab secara garis besar yang menjadikan seorang tersebut bisa meremehkan perkara yang dia hafalkan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan di halaman 70, kata beliau, bisa jadi seorang pelajar merasa berat untuk belajar dan menghafal. Ada kalanya dia merasa berat untuk belajar, apalagi menghafal. Padahal jamaah, hafalan ini adalah modal kita.
Ibarat apa? Seorang tersebut, ya, dia punya sesuatu, misalnya dia punya uang banyak di rumahnya di brankas, oke? Tapi dia tinggalkan di rumah. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke market dan sebagainya, dia uang banyaknya itu di rumah, tapi di dompetnya uangnya sedikit. Kira-kira apakah uang banyak di rumah itu bermanfaat ketika dia sedang di pasar? Jawabannya tidak. Pasti yang dia bawalah yang bermanfaat. Nah, sama. Kata beliau, lalu setelah memahami maksudnya, dia pasrah untuk merujuk dan melihat buku ketika ada kebutuhan. Pelajar semacam itu tiada lain adalah seperti seorang pemburu yang melepaskan mangsanya karena percaya bahwa dia mampu menangkapnya setelah dia enggan menangkapnya. Artinya adalah orang yang nggak mau menghafal, dia dapat ilmu nih, dia nggak mau menghafal. Dia hanya bilang dalam hatinya, nanti kalau sulit tinggal balik kok ke buku. Ini ibarat orang yang, oh itu ada buruan tuh. Ada kesempatan menangkap, dia bilang, enggak usah nangkap sekarang lah, nanti aja. Ini permisalannya sama. Kepercayaan itu tidak menyebabkan apa-apa kecuali rasa malu. Suatu saat kalau butuh, ternyata di halaman berapa ya kemarinnya? Oh, lupa kemarin buku apa ya? Malu akhirnya dia. Kelalaian tidak lain menimbulkan kecuali sebuah penyesalan. Ingat, di antara hikmah Allah dalam penciptaannya, Allah menjadikan penyesalan itu di akhir. Kalau penyesalan itu di awal, mungkin semua akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya penyesalan di akhir. Nah, kata beliau, kondisi seperti itu, yaitu enggan menghafal, itu bisa disebabkan salah satu dari tiga sebab. Sebab seorang itu enggak mau menghafal, malas menghafal, itu tiga sebab. Sebab pertama, di sini beliau sebutkan, ad-dojaru min mu'anatil hifzi wa mura'atihi, yaitu bosan menjaga dan mengawasi hafalannya. Bosan menjaga dan mengawasi hafalan. Dalam artian apa? Dia tidak mau menghafal karena dia nggak mau merujaan nantinya. Itu maksudnya. Oke? Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, di sini beliau sebutkan, langsung saya keterjemah. Sebab yang kedua adalah semangat menghafal tapi dia menunda karena panjang angan-angan. Yang tadi itu malas sama sekali. Yang kedua ini adalah dia punya semangat, saya harus menghafal ini, harus menghafal ini. Tapi nggak sekarang, dia tunda. Yang ketiga adalah rusaknya pikiran dia dalam tujuan menghafal. Di sini sebutkan rusaknya pikiran di dalam tekadnya. Artinya niat dia dalam menghafal itu rusak. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini yang menjadikan seorang itu terhalang dari menghafal ilmu. Beliau sebutkan, dia tidak mengetahui bahwa bosan itu melahirkan kekecewaan. Jadi kan sebab pertama tadi apa? Bosan murojaah, maksudnya gitu. Dia nggak mau menghafal karena nanti murojaah itu membosankan. Maka kata Syekh di sini, dia tidak mengetahui bahwa bosan itu melahirkan kekecewaan. Orang tuh kalau mudah bosan dalam semua urusan, urusan kerja, urusan rumah tangga, urusan muamalah, kalau mudah bosan, apa yang terjadi? Kecewa dia. Seorang istri akan mudah kecewa dengan suami, suami akan mudah kecewa dengan istri kalau merasa bosan. Nah, makanya di sana ada ucapan yang terucap dari sebagian orang, kenapa memilih cerai? Saya bosan hidup dengan dia. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kekecewaan yang ada. Kekecewaan yang ada. Makanya saya katakan lagi di tempat ini adalah kali keempat saya ucapkan, karena ini adalah tempat yang keempat, saya katakan keluarga muslim, sebesar apapun masalah hidup mereka, selama bukan dalam masalah agama, maka keluarga yang banyak masalah jauh lebih baik daripada keluarga yang terpisah. Dalam artian apa? Banyaknya masalah dalam rumah tangga selama bukan urusan yang fatal, urusan agama, itu jauh lebih baik daripada bercerai. Jauh lebih baik daripada bercerai. Nah, tadi beliau katakan, dia tidak mengetahui bahwa bosan itu melahirkan kekecewaan. Sebab kedua tadi apa? Panjang angan-angan. Nah, orang yang panjang angan-angan itu tertipu. Orang yang panjang angan-angan itu tertipu. Tertipu bagaimana? Karena dia merasa dia masih punya hari esok. Dia merasa dia mampu besok. Dia merasa dia akan luang waktunya besok. Betapa banyak orang yang punya kerjaan hari ini, dia merasa besok lebih lapang. Ternyata tiba-tiba ada masalah datang, ada orang minta tolong, ada masalah sendiri, ada disakit dan sebagainya.
Makanya pepatah Arab menyebutkan apa? Baydatul yaum khairun min dajajatil ghadi. Telur yang ada hari ini pernah kita sebutkan ya. Telur yang ada hari ini lebih baik daripada ayam, tapi besok. Adanya hari ini cuma telur, tapi kita pengennya ayam. Tapi Anda, kata orang ini, kalau mau ayam besok, kalau mau hari ini ya telur. Maka kita katakan telur hari ini jauh lebih baik karena pasti. Besok belum tentu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjang angan-angan tersebut suatu saat akan melahirkan kekecewaan. Kemarin kita sebutkan betapa banyak orang yang malas belajar di waktu tua karena dia merasakan apa? Dulu kecil, waktu muda, waktu remaja, waktu masih usia sangat mampu untuk belajar, dia mengatakan dulu saya menyia-nyiakan. Akhirnya sekarang saya kecewa. Kecewa di hari ini justru diwujudkan dengan malas belajar. Kecewa di atas kekecewaan. Sebab ketiga tadi apa? Rusaknya tekadnya. Kata beliau di sini, dan orang yang rusak pikirannya dan orang yang rusak pikirannya itu akan mendapatkan petaka. Artinya gini, orang ketika mau menghafal, kemudian tujuan dia menghafal itu niatnya buruk, misalnya gini. Misalnya seorang melihat kalau saya hafal kitab ini, kayaknya saya bisa duduk di atas kursi, di atas jamaah deh. Saya bisa dianggap sebagai ustadz, misalnya gitu. Saya bisa dianggap wah oleh teman-teman, ternyata dia hafal matan itu, hafal ayat ini, hafal kitab hadis itu. Salah niat seperti ini jamaah menjadikan dia dapat petaka. Dan petaka yang paling ringan adalah malu. Karena orang yang ibaratnya gini ya, ibaratnya adalah emas palsu itu suatu saat pasti akan bertemu dengan emas yang asli atau bertemu dengan orang yang pakar emas. Pakar emas ini akan tahu bahwa bahwa dia ini emas asli atau emas palsu. Orang yang salah niatnya dalam ilmu, dia menghafal ilmu ingin tampil dan sebagainya, ingin terkenal dan sebagainya, dia akan bertemu dengan orang-orang yang duduk di bawah, mendengar kajian dia dan sebagainya, dengar hafalannya dan sebagainya, orang itu tahu bahwa orang ini adalah tong kosong. Tahu dia. Makanya di majelis-majelis, terkadang ada orang berbicara, para ahli ilmu tahu orang ini nggak punya isi sebenarnya. Orang ini nggak punya isi sebenarnya. Dia cuma menyontek dari apa yang dia hafal dan sebagainya. Kalau ditanya rinciannya dia tidak akan mampu masalah itu. Nah, salah niat ini jemaah akan menjadi petaka. Petaka yang paling ringan adalah memalukan dirinya sendiri. Petaka yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala jerembabkan dia ke dalam neraka. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Nah, di sini jadi penting bagi kita untuk menghafal. Jangan sampai tiga alasan ini menjadikan kita untuk enggan menghafal. Oke lah awalnya mungkin salah niat, tapi apa? Dengan kita menghafal, pelan-pelan insya Allah akan diperbaiki niat kita oleh Allah. Para ulama mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Awalnya dulu kami itu belajar bukan karena Allah. Para salaf bilang demikian. Fa'aba illa an yakuna lillah. Tapi di tengah perjalanan kami dapatkan ilmu itu tidak mau kecuali kalau kami menuntutnya untuk Allah. Artinya apa? Kami awalnya belajar bukan karena Allah niatnya, hingga akhirnya susah. Nggak paham, susah menghafal, susah mengerti, susah diamalkan. Dari situ kami tahu ilmu ingin mengajarkan kepada kami, kalau ingin kau mudah dalam urusan ilmu, jadikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu. Itu kunci ilmu yang paling besar, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ya jemaah untuk menghafal. Jadi kita lihat sebagian orang tersebut kalau ingin menjadi pandai, oh dia kalau ingin jadi pandai berilmu saya harus baca kitab ini, salah. Kalau ingin pandai itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai dengan belajar dasar, menghafal matan-matan ilmu dan insya Allah itu akan menjadikan kita terbantu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting menghafal. Nah, salah satu pepatah Arab mengatakan di sini beliau katakan harfun fi qalbika khairun min alfin fi kutubika. Kata beliau ini pepatah yang sangat indah. Satu huruf dalam hatimu, artinya satu huruf tapi engkau hafal, itu lebih baik daripada 1000 huruf tapi di dalam buku. Kan yang berfatwa nanti buku apa orangnya? Orangnya. Kalau ditanya misalnya, apa hukum ini, bagaimana cara ini dan itu, kita katakan, oh tunggu ya, tunggu buku. Hilang kesempatan.
Dan orang membutuhkan mungkin kemudian akan beramal dengan amalan yang tidak disyariatkan. Karena kita nggak bisa memberikan solusi. Jadi satu huruf tapi di dalam hati, dalam hafalan kita, jauh lebih baik daripada banyak buku. Makanya terkadang di lemari-lemari sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat kita dapatkan itu ada buku-buku yang harusnya tidak perlu dia beli dengan usia dia sebagai penuntut ilmu. Dia beri misalnya adalah dibelinya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Terlalu berat bagi seorang pemula. Atau dia beli mungkin Al-Bidayah wa Nihayah milik Al-Imam Ibnu Katsir tentang sejarah awal sampai akhirnya manusia, sampai akhirnya dunia. Bukan itu yang dia butuh. Yang dia butuh adalah tata cara salat, bagaimana akidahnya, bagaimana dia iman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya, bagaimana kalau dia berkeluarga, bagaimana hak istri dan suami. Bukan yang besar-besar. Makanya satu huruf ini maksudnya adalah sedikit, tapi kita paham, kita bawa kemana saja, bisa kita ungkapkan lagi, itu jauh lebih baik daripada buku 1000 tapi tidak bisa menemani kita kemana-mana, kan begitu. Mungkin ada yang bilang, sekarang udah ada handphone, ada PDF. Nggak cukup, Anda harus scroll juga. Anda harus cari buku apa ya kemarin, gimana kalau ternyata hang dan sebagainya. Nah ini hafalan penting sekali. Kemudian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh sebagian ulama yang lain, la khaira fi ilmin la ya'buru ma'akal wadi wa la ya'muru bikan nadi. Tidak ada kebaikan pada ilmu, ini bahasa sangat indah. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak bisa dibawa melintasi lembah dan tidak bisa meramaikan perkumpulan. Maksudnya apa? Enggak ada kebaikan pada ilmu yang dia cuma di raknya, cuma di tempat penyimpanan bukunya. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bisa dibawa kemana saja. Hal itu terbukti dalam syair Imam Syafi'i di sini. Ini masyhur dari Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, ilmi ma'i haitsuma yamamtu yatba'uni. Qalbi wi'a'un lahu labatun sunduki. Ilmuku bersamaku. Setiap kali aku pergi, dia selalu mengikutiku. Kata beliau, hatiku adalah wadah ilmu, bukan perut tempat barang. Artinya adalah ilmunya ngikut terus, karena ilmunya di mana? Di kolbunya, di hatinya, bukan di bukunya. Kata beliau di bait kedua, in kuntu fil baiti kana al ilmu fihi ma'i, au kuntu fis suqi kana al ilmu fis suqi. Kalau aku di rumah, ilmu di rumah, karena aku sedang di rumah. Tapi kalau aku di pasar, ilmuku bersamaku di pasar. Maksudnya hafalan ada. Kemana aku pergi, ada. Jadi kalau mengandalkan kitab, berarti aku di pasar, ilmu di mana? Di rumah. Nah ini nggak bisa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-hifzu ra'su al-amwal. Ilmu tersebut modal atau ra'sul amwali talibil ilmi. Ilmu tersebut adalah modal dasar seorang atau hafalan tersebut adalah modal dasar penuntut ilmu. Dia harus punya hafalan. Jadi bukan kebanggaan kita sudah baca banyak kitab. Tapi apakah kita bisa mengucapkan isi kitab itu dengan lisan kita, itu yang penting. Maka kata beliau, jadi seorang pelajar bersungguh-sungguhlah menghafal, tetapi tanpa memikirkan dan tanpa memahami. Jadi dia menghafal lafal tanpa makna. Artinya adalah dia harus bersungguh-sungguh menghafal, tetapi dia harus menghafal tersebut bukan hanya menghafal tanpa dia pahami. Terkadang terjemahan banyak salah aja. Jadi gini maksud beliau adalah hafal tapi pahami. Karena ada orang menghafal misalnya dia hafal usul salasah tapi dia nggak ngerti. Jadi ketika ditanya poin ini, dijawabnya poin yang lain, ini salah. Maka sebenarnya sebelum menghafal pahami. Kecuali kalau ujian anak santri misalnya mau nggak mau, paham nggak paham harus hafal untuk menjawab. Tapi untuk kehidupan nggak bisa. Untuk kehidupan nggak bisa. Nah, kemudian di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan hadis, tapi hadisnya tidak saya bacakan karena hadisnya adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Kemudian kita masuk dalam pembahasan selanjutnya. Sekali lagi saya ringkas karena di sini beliau bertele-tele dan kita akan ambil sampai akhir bab insyaallah. Kita masuk pada halaman 71 di paragraf kedua. Bisa jadi. Nah, paragraf ini kita akan berbicara tentang pentingnya mencatat ilmu. Pentingnya mencatat ilmu. Kata beliau, bisa jadi seorang itu percaya pada hafalannya. Tadi dia udah hafal tuh. Okay? Dia percaya pemahaman saya kuat, hafalan saya kuat. Lalu dia melalaikan mencatat ilmu.
Oh dia, oh saya kuat kok hafalannya, ustadznya nyampein misalnya, saya dengar. Kemudian saya pasti hafal. Nah, sehingga dia malas apa? Nulis. Karena percaya terhadap ilmu yang telah melekat pada hatinya. Hal ini harus kita ketahui, kita bukan Imam Bukhari. Kita bukan Imam Bukhari dan kita bukan Imam Syafi'i. Sekali dengar langsung hafal. Nah, di sini beliau sebutkan di paragraf ketiga diriwayatkan ya, diriwayatkan ya, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Betul di situ dari Anas? Ya. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Di akhir paragraf kedua, Afan. Qayyidul ilma bil kitab. Catatlah ilmu tersebut atau ikatlah ilmu tersebut dengan menulis. Ikatlah ilmu tersebut dengan menulis. Walaupun ternyata penuntut ilmu di zaman sekarang ini nulisnya rajin, tapi apanya yang enggak rajin? Buka laginya itu enggak ada. Nuntut ilmu dia di majelis nulis, tapi pulangnya enggak, dia murojaah lagi. Ini penyakit yang lain sebenarnya. Nah, yang penting di bab ini adalah ilmu tersebut ditulis. Kata Al-Imam Syafi'i adalah merupakan kebodohan ketika engkau berburu, kemudian anak panahmu tersebut mengenai hewan buruan tapi kau enggak ikat hewan tersebut. Akhirnya dia lari lagi. Maka ini adalah kondisi yang buruk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mencatat ilmu. Kemudian beliau di sini membawakan hadis, tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif, tidak akan saya bacakan. Kemudian beliau membawa ucapan dari Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad di paragraf ketiga. Khalil bin Ahmad berkata, kata beliau, "Ij'alu ma fil kutubi ra'sal mal." Jadikanlah tulisan yang ada di dalam buku sebagai modal. Wa ma fi qalbika nafaqah, dan hafalanmu sebagai nafkah dari dirimu. Maksudnya adalah, oke lah, tadi kita katakan hafalan itu penting dibawa kemana saja. Tapi ingat, yang namanya dompet itu isinya terbatas kan gitu ya. Kita punya uang isi di dompet terbatas. Mau nggak mau kita akan ambil di mana? Di rekening atau di brankas kan gitu. Sama. Ilmu yang ada di hafalan kita, di dalam hati kita, itu suatu saat bisa kita lupa. Atau dompetnya tadi kita lupa. Mau nggak mau kita kembali ke mana? Ke rumah. Sama, kalau kita lupa ilmunya, maka kembali kepada buku. Jadilah buku ini sebagai modal, sebagai berangkas untuk menyimpan. Tapi tetaplah jadikan apa? Hafalan sebagai sesuatu yang bisa diinfakkan. Artinya berdasarkan hafalan ini kita bisa ngasih manfaat bagi orang. Hadis tentang ini apa sih? Oh ini, oh ini, oh ini. Jadi kita punya nafkah di dalam ilmu. Kemudian dari Mahbuz, dia berkata, ucapannya sangat indah dari Mahbuz. Dia mengatakan, "Laula ma aqadatil kutub min tajaribil awwalin la nahalla minan nisyani uqudal akharin." Seandainya pengalaman orang-orang terdahulu tidak dicatat, maksudnya seandainya ilmu orang-orang dahulu enggak dibukukan, maka masa orang mendatang akan terputus karena lupa. Maka orang yang kemudian hidup di masa kemudian akan apa? Akan hilang harapan. Bayangkan gini, maksudnya gini. Bayangkan kalau dulu di masa tabi'in ilmu itu enggak ditulis, di masa sahabat hadis itu enggak ditulis, sampai enggak kepada kita? Enggak. Kalaupun sampai dikit, karena hafalan orang terbatas. Nah, ini pentingnya. Pertama, pentingnya hafalan tidak bisa dipungkiri karena itu bisa kita gunakan kapan saja, tapi buku adalah sesuatu yang kita bisa merujuk ketika kita lupa. Makanya Al-Imam ya, Al-Imam Muslim punya sejarah yang luar biasa beliau dalam menuntut ilmu. Al-Imam Muslim pernah ditanya tentang sebuah hadis. "Wahai Imam, uh, apa pendapat Anda tentang ini?" Beliau lupa hadisnya. Karena Imam Muslim tidak sekuat hafalan beliau tidak sekuat guru beliau Imam Muslim. Imam Bukhari. Imam Bukhari menghafal, hafalannya kuat, Imam Muslim mencatat. Makanya Imam Muslim lebih tebal kitabnya. Suatu hari dia ditanya, akhirnya dia lupa hadisnya. Dia kembali ke toko bukunya, ke maktabahnya, perpustakaannya. Kemudian beliau mencari hadis tersebut. Seharian. Beliau istirahat hanya waktu sholat. Kemudian balik lagi ke perpus. Sampai lupa makan. Sampai ada yang ngasih kurma sekeranjang dia makan. Satu, sambil cari lagi selembar satu. Terus cari lagi buku ini satu. Sampai akhirnya badan beliau panas karena sekeranjang kurma. Rahimahullah, beliau wafat karena sebab itu. Ini bagaimana mereka menunjukkan bahwasanya
ini modal besar ilmu yang ada di dalam kitab. Suatu saat kita lupa, pasti kita akan kembali ke situ. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan ini, sesuatu yang bisa mengganggu hafalan itu ada dua. Ada dua perkara yang bisa mengganggu hafalan. Pertama kata beliau di sini adalah syubhatun ta'taridul makna, yaitu kerancuan yang mengganggu pemahaman. Kerancuan yang mengganggu pemahaman. Sehingga apa? Mencegah pikiran, menghalangi pengertian hakikat. Kata beliau, seorang pelajar harus menghilangkan kerancuan itu dari dirinya dengan cara bertanya, dengan cara menganalisis, yaitu belajar buku ini dan buku itu dan sebagainya, tanya kepada ini, kepada si fulan dan fulan yang lain. Agar apa? Agar kerancuan pemahamannya tadi bisa diobati dengan pemahaman yang benar. Makanya di sini disebutkan oleh beliau menyebutkan salah satu ulama berkata, ulama ini mengucapkan ucapan yang sangat indah. Kata ulama tersebut, yaitu siapa di sini? Beliau katakan, la takhlu qalbaka minal muzaqara fayaudu aqiman. Jangan kau biarkan hatimu itu kosong dari muzakarah, dari belajar ilmu. Kalau hati dibiar kosong, maka hati itu jadi mandul, nggak bisa mengeluarkan hasil. Wala tu'fi tab'aka minal muzahara atau munazara. Jangan biarkan dirimu tersebut jauh dari diskusi ilmu. Fayasiru sakiman, maka dia jadi sakit. Jadi ilmu tersebut kalau nggak kita kumpul, jadi kalau misalnya ada orang belajar nih, kemudian dia paham ilmu tapi dia nggak mau duduk sama alim yang lain, pasti ilmunya di situ-situ aja. Sakit ilmunya. Entah di situ aja atau kemungkinan berkurang karena nggak ada lawannya. Jadi ilmu tersebut akan ketahuan kita itu kurang di bagian ini kalau kita berdiskusi dengan orang lain. Nah, ini penting di dalam masalah hafalan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebab kedua, saya nggak akan baca syair di atas. Sebab kedua, di halaman sebelahnya 72. Sebab kedua yang mengganggu hafalan adalah pikiran yang bertentangan dengan suara hati. Artinya adalah dia memikirkan ini, tapi hatinya memikirkan yang lain. Ada pertentangan, ada gejolak di dalam perperangan dan di dalam jiwanya. Akibatnya apa? Sehingga dia bingung untuk memahami makna. Mana yang harus diikuti? Pikiran atau hati? Apa yang diinginkan oleh akal ataukah seruan hati? Dia bingung. Nah, gangguan semacam ini jarang sekali mampu dihindari oleh penuntut ilmu. Jarang. Misalnya adalah hatinya mau menghafal, tapi pikirannya mau apa? Mau liburan misalnya, dan sebagainya. Mau apa? Cari diskon misalnya, promo dan sebagainya. Gangguan. Nah, ini sulit dihindari oleh pelajar kecuali orang-orang yang dia itu punya semangat yang besar. Nah, ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini kita harus mengerti dua penghalang ini. Apa tadi? Pertama adalah adanya kerancuan. Yang kedua adalah ada pertentangan di dalam diri, milih ini atau itu. Nah, untuk yang kedua ini kita kasih solusi sedikit adalah, untuk yang kedua ini adalah kita harus berlemah lembut. Nggak boleh terlalu maksa, nggak boleh juga terlalu memberikan uzur. Nggak apa-apalah, nggak usah kayak gitu juga. Tapi Anda harus gini, nggak juga. Kita lihat syair di sini. Syair yang sangat bagus dibawakan oleh seorang penyair. Walaysa bimuqnin fil mawaddati syafi'un idza lam yakun bainad dhulu'i syafi'. Dalam cinta, seorang pemberi syafaat tidak bisa menolong jika di antara tulang rusuk tidak diberi syafaat. Artinya apa? Artinya, kalau kita terlalu memaksa jiwa kita, kita lemah. Artinya dia akhirnya berontak. Ibarat jiwa kan seperti itu. Jiwa itu bandel sebenarnya. Kalau dikasih uzur, minta uzur terus. Kalau dikerasin, dibilang nggak peduli. Itu jiwa kita. Sehingga akhirnya, bukankah di zaman dulu mungkin ada sebagian di antara kita ketika diperingatkan, ditegur, kemudian semakin apa? Berontak. Ada manusia seperti itu. Jiwa pun sama. Nah, agar dia ini kembali ke jalan normalnya adalah keraskan atau tegaskan, tetapi jangan lupa unsur lembutnya. Berikan kelembutan, tapi jangan lupa ketegasannya. Semua harus porsinya. Artinya, kalau tadi dia udah terlanjur jauh, misalnya tangga itu ada 15 misalnya.
Tadi dia udah sampai di tangga 13, tapi sekarang turun lagi di tangga 1. Jangan paksa dia untuk ke 13 lagi. Paksa dia minimal ke 3, ke 5, agar nggak terlalu berat menurut dia. Karena kalau dia udah berat lagi nanti apa jadinya? Malas lagi. Kan jiwa kan kayak gitu. Kalau dipaksa, kemudian memaksakan diri, capek, makin apa jadinya? Makin malas atau alasannya sakit, kemarin capek disuruh lagi dan sebagainya. Nah, ini penting. Kelemah lembutan di dalam menyikapi jiwa, tapi ingat jujur kita. Kadang orang tidak jujur pada jiwanya sehingga banyak alasan untuk membela dirinya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang akan kita bahas itu ada pada halaman bentar ya. Itu ada pada halaman sebentar. Kejap. Tadi sudah saya tandai, lupa ini. Pada halaman eh, halaman 75, halaman 75. Udah halaman 75. Hal yang harus diperhatikan di dalam menuntut ilmu, ini saya ringkas ya, adalah kita harus perhatikan tulisan kita. Dan ini salah satu kelemahan yang paling saya rasakan. Tulisan saya paling sangat tidak dimengerti. Nah, artinya adalah kita kan kalau belajar di majelis ilmu, kita nulis kadang. Kita harus perhatikan tulisan kita ini supaya nanti kalau kita pulang itu kita bisa baca. Jangan sembarangan kita menulis. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang tulisan ini kita lihat dulu di halaman 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ beliau membawakan apa? Dua dalil. Pertama adalah surah Al-Alaq. Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan apa? Pena. Artinya apa? Tulis. Oke. Ayat yang kedua adalah surah Al-Qalam. Ayat pertama, Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Nah, ini menandakan pentingnya tulisan sehingga ada di dalam apa? Di dalam pembahasan dalil-dalil syar'i. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tulisan ini ya sangat penting di dalam dunia seorang belajar. Karena masalah tulisan ini berkaitan dengan salah tulisan, salah hafalan kita. Salah hafalan kita, salah pemahaman kita. Kita lihat di halaman 75, Ibnu Abbas mengisahkan di paragraf dia paling kedua atas di halaman 75, Ibnu Abbas mengisahkan bahwa orang pertama yang menulis dan menciptakan tulisan adalah Nabi Ismail. Walaupun di halaman sebelumnya ada yang mengatakan Nabi Adam. Ini kita akan sebutkan secara singkat siapa yang pertama kali nulis. Ada yang mengatakan pertama adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan Nabi Idris. Ada juga yang mengatakan yang pertama nulis bahasa Arab adalah Nabi Ismail. Ini poin yang tidak terlalu penting sebenarnya. Saya loncat-loncat saja. Ada juga yang mengatakan ulama-ulama yang ada di zaman setelah itu, setelah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah sebutkan ada kalanya seorang harus memperbaiki cara menulisnya. Tetapi tulisan ini sebetulnya sebuah seni. Dia adalah sesuatu yang berdasarkan bakat juga, tetapi walaupun tulisan jelek, dia sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan tulisan tersebut susah untuk dimengerti. Itu ada pada halaman 76 paling bawah. Halaman 76 paling bawah. Beberapa faktor. Sekali lagi kita singkat. Faktor pertama adalah, aspek pertama, itu beliau sebutkan, terdapat beberapa lafal yang gugur di tengah kalimat. Jadi kadang orang nulis, beberapa kalimat itu, beberapa kata itu hilang. Sehingga artinya berubah. Contohnya adalah dalam bahasa kita, contohnya adalah harusnya kita menulis jangan engkau lakukan itu.
jangan engkau lakukan itu. Ternyata jangan engkau itu terhapus. Maka artinya akan berubah. Lakukan itu. Nah, ini bahaya. Sebab yang kedua, aspek yang kedua di halaman 77 di paragraf kedua, ada penambahan lafal di tengah kalimat. Ada penambahan lafal di tengah kalimat. Ya. Contohnya kadang ada pengulangan kata. Contohnya dalam bahasa kita apa ya? Yang sering terjadi itu ada penambahan lafal. Apa ibu-ibu kira-kira? Kadang saya sering dengar di sebagian penceramah atau orang yang berbicara di publik mengulang kata-kata, ditambah kata-katanya, dan itu tidak baik, dan itu tidak baik. Yang ketiga adalah menggugurkan huruf di tengah-tengah, menggugurkan huruf di tengah-tengah. Hal ini bisa mengurangi makna dari sebuah kalimat. Yang keempat, penambahan huruf di tengah. Jadi pengurangan salah, penambahan juga salah. Artinya yang paling baik adalah sesuai dengan tujuan. Yang kelima, menyambung huruf yang terpisah. Ini tentunya yang beliau bahas ini apa kira-kira? Asalnya huruf Arab yang beliau bahas ini. Ya, menyambung huruf yang terpisah, tapi semua huruf bisa aja. Bahasa huruf Latin bisa, huruf Mandarin bisa, Jepang bisa, dan sebagainya. Kalau huruf yang harusnya terpisah disambung, maka maknanya akan berbeda. Bayangkan kalau bahasa kita, misalnya huruf apa kira-kira? Huruf U disambung dengan huruf U, apa jadinya? Huruf U disambung dengan huruf U, W, kan begitu ya? Huruf W jadinya. Kan bisa merubah arti nanti kalau kalimat tersebut disusun dari huruf itu. Bersambung dia. Yang keenam, sebab yang menghalangi seorang paham dari tulisannya adalah mengubah huruf dari bentuk asal dan menggantinya dengan huruf lain. Misalnya apa namanya? S diganti dengan apa? Angka 5. Kan gitu ya? Tempat T apa? T4. 3T enak daripada 4T. Nah, mungkin satu lagi T Hobeng ya gitu ya. Menjadi 4 ya gitu ya. Yang ketujuh adalah kelemahan khat untuk menegakkan huruf dengan bentuknya yang sahih. Artinya kadang kita nulis huruf tapi hurufnya baring. Baring. Kita mau nulis apa tadi misalnya adalah nulis huruf S. Kalau baring jadinya seperti apa tuh? Seperti garis lengkung itu, tahu kan ya? Bukan strip, ada garis lengkung itu. Nah, itu orang akan tahu ini S atau pembatas, kan gitu. Jeda atau apa. Itu sebab ketujuh yang beliau sebutkan beberapa sebab. Yang kedelapan adalah di halaman sebelahnya. Yang terakhir adalah lupa memberikan titik. Nah, ini dalam huruf Arab sangat jelas ini. Lupa memberikan titik atau melalaikan bentuk yang menjadi pembeda. Artinya adalah kalau bahasa Arab itu kan beberapa huruf itu sama mangkuknya. Ba-nya, ta-nya, sa-nya, kan begitu. Ada sin, kemudian ada shin dan sebagainya. Ada to, ada dha, ada dot, ada apa? Ada sa dan sebagainya. Ini akan merusak pemahaman seorang terhadap ilmu yang dia pelajari, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 perkara yang beliau sebutkan dari penghalang seorang memahami khatnya. Kemudian kita akan masuk di pembahasan selanjutnya di halaman 81. Halaman 81 di paragraf kedua. Itu kan ada syair, kemudian ada paragraf di paragraf kedua. Kata beliau, seorang pelajar seharusnya mengetahui sebab-sebab yang mencegah untuk memahami makna, agar dia mudah untuk sampai kepada sebuah makna. Jadi kalau kita ingin paham, kita harus cari sebab yang membantu memahami dan sebab yang menghalangi itu apa. Setelah itu dia bisa menyiasati dirinya dengan mengatur kondisi belajarnya. Jadi kita harus tahu penghalangnya apa nih. Misalnya kalau saya belajar di waktu pagi misalnya, penghalangnya adalah urusan rumah tangga belum selesai nih kerjaan. Atau kalau belajar di siang hari ini anak-anak belum istirahat misalnya, berarti dia cari waktu yang lain. Nah ini siasat ya. Dia bisa mensiasati dirinya dengan mengatur kondisi belajarnya. Karena nafsu memiliki kecenderungan untuk melarikan diri dan menghendaki kelalaian.
Sampai akhirnya beliau sebut, ya, setelah masih di paragraf yang sama, beliau katakan menuntun nafsu itu sulit. Karena nafsu memiliki 3 kondisi. Nah, 3 kondisi nafsu ini harus kita mengerti. 3 keadaan nafsu setiap manusia. Nafsu di sini maksudnya jiwa. 3 keadaan jiwa manusia. Pertama adalah, kata beliau, halu adlin wa insaf. Pertama adalah jiwa yang memiliki sikap yang seimbang dan adil. Insaf itu adil. Di paragraf yang kedua akhir itu, ya. Kondisi pertama dia seimbang. Jenis jiwa yang pertama dia seimbang dan adil. Jenis kedua, kata beliau, adalah guluwin wa israf, jiwa yang berlebih-lebihan lagi boros. Oke? Ingat yang pertama tadi seimbang. Yang kedua ini berlebih-lebihan. Yang ketiga lalai dan berbahaya. Berarti apa? Yang pertama itu tengah-tengah antara yang kedua dan ketiga. Baik. Jiwa yang pertama. Di sini penjelasan beliau cukup jelas. Kondisi yang pertama itu, jiwa yang pertama, kondisinya seimbang dan adil, insaf. Dia tidak lelah, tapi dia juga tidak lalai. Nah, potensi jiwa ini berbeda dari 2 arah. Artinya, dia taat, tapi dia juga simpati pada jiwanya. Artinya gini, saya ingin jelaskannya, kita itu kalau ibadah jamaah, di dalam Islam itu kita dilarang malas ibadah. Oke? Tapi kita juga dilarang berlebih-lebihan dalam ibadah. Artinya, malas ini menjadikan kita lambat, tapi berlebih-lebihan ini menjadikan kita capek hingga akhirnya bosan. Makanya Rasulullah pernah melihat di Masjid Nabawi itu ada tali diikat. Maka Rasulullah tanya, tali siapa ini? Kata Rasulullah, tali istrimu, wahai Rasulullah. Kalau capek dia berdiri, dia pegangan tuh sama tali. Demi untuk sholat. Kata Nabi, bukan. Sesungguhnya seorang di antara kalian harus tahu bahwa jasadnya punya hak. Kalau dia semangat, ibadah. Kalau dia capek, istirahat. Nah, jiwa yang pertama ini yang seimbang ini, ya, jiwa yang seimbang ini, dia adalah jiwa yang semangat, tapi juga semangat ibadah, semangat dalam ketaatan, tapi dia juga punya belas kasihan. Dalam artian apa? Dia nggak mau terlalu capek. Makanya disebut apa? Seimbang, tengah-tengah. Baik. Yang kedua di paragraf akhir, jiwa yang boros dan berlebihan. Ini jiwa hanya memiliki potensi ketaatan, tetapi tidak memiliki simpati. Jiwa yang berlebihan ini, yang boros ini jemaah, adalah jiwa yang maunya ibadah terus tapi nggak mau istirahat. Oke? Ibadah terus maunya. Ini sebenarnya baik, tapi dia harus tahu, jiwa kalau dipaksa, sama seperti kendaraan kalau dipaksa, rusak. Nanti kalau mogok, jalan atau enggak? Enggak jalan. Nanti kalau jiwa udah letih, kemudian ujung-ujungnya sakit, kemudian apa? Oh, nanti kemudian setelah sehat dia malas lagi ibadah karena menurut dia ibadah itu membuat dia sakit dan ini bahaya. Ini efeknya sangat bahaya. Yang ketiga di halaman 82 di paragraf kedua. Kata beliau ketiga, kondisi jiwa yang lalai lagi bahaya. Lalai itu kondisinya, bahaya itu akibatnya. Jiwa hanya memiliki potensi simpati. Ini kebalikan dari jiwa yang kedua. Tadi jiwa yang kedua semangat banget. Jiwa ketiga ini, kasihanlah tubuh kalau dipaksain. Kasihanlah otak kalau dipaksain menghafal. Kasihan mulu dia sama jiwanya. Ya. Sehingga apa? Dia tidak memiliki potensi ketaatan. Kenapa? Kalau saya taat nanti letih loh. Kan ada orang kayak gitu. Terkadang ini kesalahan mendidik anak-anak juga. Jangan terlalu dipaksa. Nanti anak-anak begini, bosan. Padahal kita harus tanya dulu, apa maksud Anda terlalu banyak memaksa? Kadang apa? Kemalasan yang ada. Maka ini pentingnya, Mah. Yang kedua tadi berlebihan, terlalu semangat sehingga ujungnya dia sakit, kemudian bosan, nggak mau ibadah lagi nantinya. Yang kedua ini dari awal, udahlah jangan dipaksa banget, ala kadarnya saja. Ala kadar ini nggak pernah menjadi apa? Nggak pernah menjadi yang berharga. Namanya juga ala kadar. Jadi sikap dalam ketaatan konsepnya ala kadar, yang penting itu nggak bagus. Yang penting kan saya udah tahu cara berpakaian syar'i. Nah ini kan salah. Sehingga nggak perlu lagi hadir ke majelis ilmu misalnya. Yang penting kan saya sudah tahu tata cara takbir sampai salam. Sehingga akhirnya dia nggak mau lagi belajar akidah yang benar, belajar bagaimana cara seharusnya. Karena saya lihat sebagian teman-teman, mungkin beliau belajar, mungkin bisa jadi ya di majelis ilmu mungkin beliau belajar, tetapi
mungkin salah paham dengan apa yang disampaikan Ustadz. Ini kesalahpahaman ini bisa jadi karena dia tidak masuk lagi di pelajaran berikutnya. Jadi di antara tata cara duduk Nabi Sallam itu disebutkan adalah duduk ik'a. Duduk ik'a di sini adalah yang diperbolehkan. Dia ada dua, yang satu tidak boleh, yang satu boleh. Yang diperbolehkan ini oleh sebagian para ulama, kata sebagian para ulama, dia duduk ik'a di antara dua sujud, dia duduk di atas tumitnya, duduk di atas tumit. Jadi dua-dua tumitnya ditegakin. Ini ik'a yang boleh. Tapi kata para ulama, ini bukan untuk sujud tasyahud. Ini bukan untuk sujud tasyahud. Nah, sebagian teman-teman ada yang duduknya ik'a, tapi tasyahud pun dia duduknya kayak gitu. Nah, ini kan berarti mungkin pelajaran berikutnya dia nggak ikut. Cuma ikut di pekan sebelumnya. Bisa jadi penjelasan yang tadi dia dapatin, tapi penjelasan berikutnya enggak. Nah, ini kan berarti ilmu nanggung. Ilmu yang nanggung. Ala kadar, ala kadar. Dan ini tidak bagus jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita sempurnakan dengan pelajaran terakhir hari ini, yaitu kita akan mengambil syarat-syarat yang dengannya penuntut ilmu jadi sempurna. Syarat-syarat yang dengannya penuntut ilmu menjadi sempurna. Di buku itu di halaman, bentar ya. Di halaman mana ini? Paling bawah 83. Nah, karena di terjemahan sangat tidak ini ya. Tidak ada poin-poinnya, harusnya ditulis 1, 2 dan sebagainya. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar untuk mendapat ilmu dan mencapai kesempurnaan puncak ilmu setelah memperhatikan taufik, artinya awalnya dia minta taufik dari Allah, ada 9 syarat yang harus dia penuhi supaya menjadi penuntut ilmu yang sempurna. Syarat yang pertama adalah akal yang bisa memahami. Akal yang bisa memahami. Jadi akal itu terkadang ada kalanya dia mampu memahami, ada kalanya dia tidak. Artinya kalau dia lagi fresh dia bisa. Tapi kalau lagi sibuk kan nggak bisa. Nah, makanya kalau ditanya waktu kapan paling paling bagus untuk menghafal, ada yang bilang habis subuh. Tapi belum tentu. Bisa jadi orang tersebut habis dia kerja sampai subuh. Kalau habis subuh ya nggak bisa. Itu tadi untuk orang yang tidur malam, kan begitu. Yang jelas adalah akal ini harus akal yang bisa memahami. Waktunya kapan dia yang paling tahu. Yang kedua, kecerdasan yang bisa memikirkan ilmu yang rumit. Nah, kecerdasan ini berbeda-beda, jemaah. Walaupun ya, kecerdasan itu berbeda-beda, tapi jangan pernah kita merasakan kecerdasan kita yang paling minim. Kalau kita merasakan akal kita yang paling minim, maka semangat kita apa? Akan kalah sama orang lain. Oh, ternyata saya memang di kelas ini yang paling sulit paham. Saya di majelis ini yang paling sulit ngerti. Akhirnya down. Enggak. Kita ini, kata Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam kitab beliau Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi, kita ini awalnya sama. Kita itu dengan Syekhul Islam sama awalnya. Dengan Syekh Ibnu Utsaimin sama, dengan Imam Syafi'i sama. Sama apa? Sama-sama dilahirkan tanpa ilmu. Kemudian Allah berikan akal untuk kita paham. Nah, kita kan belum tahu apakah kita bisa seperti orang yang sukses atau tidak. Tapi kalau menyerah di awal, itu bahaya. Anda tidak menggerakkan sepeda Anda dari awal, nggak dikayu, maka itu bahaya. Yang ketiga, kepintaran yang bisa menempatkan hafalan yang sudah dipikirkan dan memahami apa yang telah diketahui. Jadi di ilmu itu, ilmu agama itu khususnya adalah unik, jemaah. Jadi di antara kesalahan sebagian penuntut ilmu, semuanya dibabat dengan dihafal. Nggak mampu dia, nggak mampu. Nggak mampu. Maka caranya bagaimana? Dia harus pandai menempatkan, misalnya di paragraf ini nih, banyak faedah. Tapi dari semua faedah yang mewakili yang mana? Misalnya dari paragraf ini banyak ucapan ulama atau banyak hadis Nabi. Nah, dari sekian banyak hadis Nabi ini, hadis mana yang mewakili semua isi dari satu halaman ini? Atau yang mewakili pembahasan ini? Maka dia harus pilih yang itu. Kalau nanti dia mampu, baru dilanjutkan dengan yang berikutnya. Dia harus pandai, pintar menempatkan hafalan yang sudah dia pikirkan. Jadi kesimpulannya gini, jemaah. Kesimpulannya adalah bahwa kadang para ulama menjelaskan ilmu itu dengan sebuah bahasa yang panjang, yang mana tujuannya bukan kita menghafal bahasa itu, tapi kita pahami bahasa itu,
Kemudian apa? Kita simpulkan dalam sebuah kalimat atau kata. Contoh duniawinya gini lah. Contoh duniawinya gini. Eh, Sebutan bagi apa namanya? Kita ingin menyebutkan ada nanas, ada mangga, ada apa lagi? Ada timun, ada bengkuang, kemudian ada kacang, kemudian diulek-ulek, diaduk. Untuk meringkas itu apa namanya? Rujak. Jadi disimpulkan. Jadi kita ingin menjelas kalau kita menghafal kaidah seperti tadi adalah buah yang dikumpulkan, kemudian ada kacangnya, kemudian diaduk, itu kan singkatannya rujak. Nah, kalau kita menghafal rujak itu lebih mudah daripada kita menghafal mangga, apa tadi? Nanas, bengkuang. Bu, mau makanan ini enggak? Mau makanan yang ada mangganya, ada kan sulit kita jelasin ke orang bertele-tele. Kalau kita katakan mau rujak enggak? Itu kan lebih gampang. Jadi kita harus punya siasat. Dalam dunia agama pun sama. Dan ini kita praktekkan dalam belajar. Artinya kalau semua buku pelajaran kita embat dari awal sampai akhir, nggak mampu kita. Harus ada yang kita stabiloin, itu poin pentingnya. Ada hal yang kita garis bawah, ada catatan samping yang kita bawa, dan sebagainya. Yang keempat, syahwat yang bisa mengabadikan pencarian ilmu dan tidak mempercepat kebosanan. Maksud beliau ini adalah ambisi besar dalam menuntut ilmu. Itu harus ada, ambisi besar. Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak cukup dia mengatakan saya harus menjadi orang yang paham. Enggak cukup. Tapi dia harus punya tekad saya harus menjadi orang yang paham kemudian bisa memahamkan orang lain. Jadi apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat. Artinya jadilah tanah yang subur, bukan hanya menampung air tapi juga menumbuhkan tumbuhan. Yang kelima adalah merasa cukup dengan materi yang bisa mencukupinya untuk menghindari beban biaya pencaharian. Yang kelima ini adalah maksudnya jangan memaksakan diri, baik hafalan maupun baik secara jiwa maupun secara materi. Artinya, kalau kita belajar jangan sampai menjadikan mengantarkan kita pada titik bosan. Misalnya, tapi ini jujur ya sekali lagi karena kadang banyak yang mengatakan udah bosan Ustaz, nggak usah belajar dulu ya. Padahal baru belajar berapa kali? Berapa kali? Poin kelima ini adalah maksud beliau adalah jangan sampai kita belajar menggunakan jiwa kita ini belajar sampai letih sehingga akhirnya mundur. Atau jangan sampai kita belajar beli buku banyak sampai uangnya habis hingga kita mengatakan selanjutnya nggak usah belajar beli buku dulu lah, cari duit dulu. Kan akhirnya fokusnya hilang. Itu yang kelima. Yang keenam, waktu kosong yang digunakan untuk kesediaan ilmu dan menghasilkan ilmu dalam jumlah yang banyak. Artinya kita itu belajar bukan kalau sempat, tapi sempatkan waktu. Ini yang disampaikan di poin kelima. Harus ada waktu yang dikosongkan. Bukan dengan mengatakan kalau kosong. Bukan. Harus ada waktu yang kita luangkan. Karena dunia tersebut memang sibuk. Orang kalau hidup di dunia itu sibuk. Cuman sibuknya antara maslahat dan mudarat. Silakan Anda pilih. Kan begitu. Yang ketujuh, tiada halangan yang membingungkan baik kesedihan, kerepotan yang lain. Jadi yang ketujuh ini adalah jaga mood. Jaga mood. Orang kalau hilang moodnya, baik itu terlalu bahagia, ya terlalu bahagia pun nggak bisa. Terlalu sedih, kemudian terlalu apa namanya banyak kerjaan, repot atau tubuhnya kena penyakit. Nah ini tidak menjadikan dia orang yang sempurna. Bisa jadi dia belajar sebuah kitab karena bosan, karena nggak mood, karena sakit, absen. Akhirnya apa? Tidak sempurna dia belajar kitab itu. Yang kedelapan, panjang umur dan masa belajar yang luas agar usaha untuk memperbanyak ilmu bisa menyampaikan ke tingkat kesempurnaan. Yang ini nggak bisa kita usahakan. Karena umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dengan poin ke-8 ini adalah selama ada waktunya belajar. Selama usia masih ada, belajar. Jangan pernah ditunda. Yang kesembilan, yang terakhir, keberuntungan menemui orang alim yang memberikan ilmu. Yang kesembilan ini mengajarkan kepada kita, siapapun orang yang alim, maka ambillah ilmu. Kemarin kan di awal-awal pelajaran kita bawakan ucapan penyair, apa? Ucapan pepatah Arab mengatakan, yujadu fin nahar, mala yujadu fil bahar. Masih ingat ibu-ibu? Yang waktu saya kiaskan dengan ikan, masih ingat?
Yujadu fin nahar ma la yujadu fil bahr. Terkadang sesuatu itu tidak ada di lautan tapi ada di mana? Di sungai. Artinya jangan pernah kita merasa saya belajar ke alim itu ajalah, ke ustadz itu ajalah daripada ke ustadz yang ini. Enggak. Artinya apa? Mungkin menurutmu ustadz itu wah, tapi ada ilmu yang dia tidak punya. Sama seperti laut luas, tapi ikan lele apakah ada di laut? Enggak ada, adanya di tambang. Ikan mujair di mana? Di mana? Laut apa di air tawar? Air tawar. Jadi jangan pernah kita meremehkan seorang yang bisa memberikan manfaat walaupun sedikit. Bukankah dalam urusan dunia sedikit manfaat aja kita ambil? Kenapa dalam urusan akhirat kita pilih? Nah, wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang sebagian adab penuntut ilmu dan juga adab orang yang memberikan ilmu. Insyaallah alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.